Kolaborasi STY dan Nova Arianto buat level timnas kian melesat. 3 fakta kemenangan timnas U16. Jawaban PSSI soal kepulangan STY ke Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Kolaborasi STY dan Nova Arianto buat level timnas kian melesat. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong masih mengungguli sang anak buah Nova Arianto soal pencapaian di Piala AFF kelompok umur. Baik Sintayong dan Nova Arianto sama-sama pernah dan masih menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia kelompok umur. Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U16 medio Maret 2024. Ia menggantikan pelatih Timnas Indonesia U16 sebelumnya Bima Sakti, yang kini bertugas sebagai asisten Indra Syafri di Timnas Indonesia U20. Selama 5 bulan menjadi pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto memimpin skuad Garuda Asia eksis di Piala AFF U16 2024 yang dilangsungkan di Solo. Hasilnya pun Timnas Indonesia U16 sudah menyabet tempat ketiga usai menumbangkan Vietnam U16. Sementara Sintayong semenjak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, bertugas sebagai juru taktik tim senior U19 dan juga U23. Untuk Timnas Indonesia U19 U20, Sintayong ditugaskan membawa skuad Garuda Nusantara tampil di Piala Dunia U20 2021 dan 2023, namun selalu gagal karena berbagai alasan. Bersama Timnas Indonesia U19 U20, ada 2 ajang yang dijalani Sintayong, yakni Piala AFF U19 2022 dan Piala Asia U20 2023. Di kedua ajang tersebut, Timnas Indonesia U19 U20 racikan Sintayong pun rontok di fase gugur. Lantas, apakah kegagalan tersebut menjadi bukti bahwa Sintayong kalah dari Nova Arianto soal pencapaian di Piala AFF kelompok umur? Jawabannya tidak. Sebab di level U23, Sintayong pernah mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke final Piala AFF U23 2023. Hebatnya saat itu Timnas Indonesia U23 mengalahkan tuan rumah Thailand U23 dengan skor 3-1 di semifinal. Sayangnya di partai puncak, skuad Garuda Muda kalah adu penalti dari Vietnam U23 setelah skor sama kuat 0-0 di waktu normal dan babak tambahan 2 kali 15 menit. Jadi kesimpulannya, Sintayong masih mengungguli Nova Arianto karena pernah membawa Timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2023. Sekarang tugas Nova Arianto mempersiapkan Timnas Indonesia U16 jelang mengarungi grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U16 tergabung di grup G bersama Timnas Australia, Timnas Kepulauan Mariana Utara, dan tuan rumah Kuwait. 3 fakta kemenangan Timnas U16. Timnas Indonesia U16 mengakhiri Piala AFF U16 2024 dengan manis. Garuda Asia sukses menempati posisi ketiga di turnamen yang digelar di Solo, Jawa Tengah itu. Dalam laga perebutan posisi ketiga di Piala AFF U16 2024 yang digelar di Stadion Manahan Rabu kemarin, tim asuhan Nova Arianto menang telak dengan skor 5-0 atas Timnas Vietnam U16. Kemenangan ini pun menghadirkan fakta menarik dari pencapaian Timnas Indonesia U16. Pertama, kemenangan terbesar. Kemenangan 5-0 yang diraih Timnas Indonesia U16 atas Timnas Vietnam U16 menjadi catatan sejarah tersendiri. Ini adalah kemenangan terbesar Garuda di ajang Piala AFF U16. Sejak Piala AFF U16 pertama kali digelar pada 2002, Timnas Indonesia U16 tidak pernah merasakan kemenangan dengan skor sebesar itu atas Timnas Vietnam U16. Kedua, di Dulika tak terbendung. Zabi Koli memang mencetak 2 gol pada laga ini. Namun pemain bernomor punggung 7 itu dipastikan gagal menjadi top scorer. Sebab Zabi Koli hanya mencetak 5 gol di sepanjang Piala AFF U16 2024. Ya, ia gagal mengejar striker Australia Anthony Didulika yang sudah mencetak 6 gol.
Didulika pun berpeluang besar menyebut sepatu emas AFF U16. Ketiga, Vietnam gagal catat sejarah. Kegagalan timnas Vietnam U16 menjadi juara Piala AFF U16 2024 membuat mereka gagal mencetak sejarah. Skuad muda The Golden Star Warriors gagal menjadi tim dengan gelar terbanyak di ajang tersebut. Saat ini bersama Thailand, Vietnam memang sudah meraih 3 gelar juara di ajang Piala AFF U16. Jawaban PSSI soal kepulangan STY ke Indonesia. Di tengah jeda timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memang sempat mengabarkan bahwa Sintayong sedang mudik ke negara asalnya Korea Selatan. PSSI kala itu menjelaskan kalau Sintayong balik ke Korea Selatan untuk keperluan pemulihan kesehatan. Hal itu sempat disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus manajer timnas Indonesia, Sumarji. Memang kedatangan Sintayong ke Indonesia tentu cukup dinanti oleh para pendukung skuad Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia akan melakoni jadwal penting yakni bertarung pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tergabung di grup C. Lantas, kapan Sintayong kembali ke tanah air untuk mempersiapkan skuad Garuda? Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pun memberikan tanggapannya. Sayangnya Yunus Nusi menyebut PSSI masih belum menemui kejelasan waktu Sintayong bakal kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, PSSI mengakui dalam waktu dekat akan ada kabar pasti terkait kedatangan Sintayong. Lebih lanjut, Yunus Nusi membeberkan kesiapan PSSI untuk menyongsong perjalanan timnas Indonesia pada babak ketiga nanti. Yunus Nusi menjelaskan bahwa PSSI sudah menyiapkan keperluan timnas Indonesia, akan tetapi PSSI masih menunggu Sintayong tiba di Indonesia dan menanti jadwal dari pelatih asal Korea Selatan tersebut.